Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin, para jamaah dan sahabat, para guru-guru saya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu di awal ngaji kita pada siang hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in hatta ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah ngaji kolbu kitab Maqasidur Riayah yang saya hormati, saya akan melanjutkan dan sekarang pindah bab. Pada hari ini kita akan memasuki faslun firya'il jalbil naf'i wa tama'i fima fi aidin nas. Faslun atau fasal atau bab firya'il jalbil naf'in. Jadi bab orang riya tapi untuk mendapatkan manfaat keuntungan, wa tama'i fima fi aidin nas, dan mengharapkan mendapatkan sesuatu yang langsung dari orang lain. Yang lalu kita bicara tentang macam-macam riya dan hubungannya dalam amalan-amalan kita itu ada beberapa tingkatan. Amalan karena takut, amalan karena mahabbah, atau amalan karena ridho karena Allah. Ya, itu tingkatan manusia kalau beribadah macam-macam. Sekarang mari kita bacakan di dalam bab tentang riya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Walahu amthilatun al-awwalu ayyuhadhira mayyarju birrohu wasilatahu wa ihsanahu fayura'ihu bita'atillah. Allah Subhanahu wa ta'ala apa layunilahu marija minhu minal birri was salat was salah. Walawi tal'a minhu hadzal marjuun ala zallatihi lahtamma lital'ihi 'alaiha ma la yahtammu lital'i ghairihi khaufan min qita'i birrihi wasilatihi wa li ta'ala ibadatihi wa ta'ati la tarkhab bidzalik fa fariha bihi malam yartah ila tala'i khairihi mimman la yarjuh. Para jamaah, contoh yang pertama mengenai orang riya tetapi sengaja untuk mendapatkan keuntungan itu apa? Fal awal yang pertama contohnya ayyuhadhira mayyarju. Jadi dia hadir atau kita hadir atau siapa saja hadir ya dalam sebuah momen, ya, bisa momen pengajian, bisa momen muamalah, bisa organisasi, tapi selalu dia itu yarjuh, ada yang diharapkan. Enggak datang enggak enak, datang kok sesungguhnya saya ini males ya, tapi tetap datang ya. Untuk apa? Yarju birrohu. Jadi dia itu hadir untuk mengharapkan apa kebaikannya. Wasilatahu, dan dia juga ingin dapat
apa hadiah ya. Siapa tahu saya nanti di situ ketua saya tahu-tahu bagi-bagi gitu. Siapa tahu nanti ada pekerjaan ini yang hadir akan dikasih proyek A, proyek B. Kalau nggak datang enggak gitu. Ya, wa ihsanahu, dan juga mengharapkan kebaikan terhadap orang yang disilaturahimi itu. Kira-kira banyak enggak ya orang seperti ini sekarang ya? Ya, di dalam dunia pragmatisme dan transaksionalisme seperti ini, kira-kira orang bersilaturahmi, orang dalam menjalin sesama manusia itu kira-kira pure silaturahmi atau ada udang di balik batu atau udang di balik rempeyek. Nah, ini penting ya untuk kita introspeksi. Artinya kalau kita bersilaturahmi ya udah silaturahmi saja. Niatnya menghormat, kalau itu guru kita, kalau itu mursyid kita, kita menghormat saja, nggak usah ada niat macam-macam. Atau teman kita yang sudah lama nggak ketemu ya kita sapa, kita silaturahmi, kita uluk salam ya, uluk salam ya, uluk salam itu bahasa Jawa, uluk salam ya, menyampaikan salam sehat, salam takzim ya, selamat apa dunia akhirat, assalamualaikum, kira-kira gitu. Nah ini ya, kalau sudah orang menghadiri dari satu momen seperti itu ya, ada niatnya apa? Fayura'ihahu bita'atillahi ta'ala. Nah, ya kalau sudah masuk ke forum itu seakan-akan ahli taat, biar diketahui. Ya kira-kira kalau sudah ada mau pengajian, baju yang paling bagus dipakai. Wah, biar diketahui. Kupluknya bagus, ya sorbannya tidak lupa, gitu. Biar diketahui dia itu apa? Dia itu ahli taat. Ya, taat. Biar kelihatan taatnya, ya. Fayura'iahu bi ta'ati ta'ala liyunilahu, ya, dan kemudian dia juga berharap kepada orang itu, marijaminhu, dari orang itu rojaknya ada harapan. Apa kalau sudah orang datang di dalam satu forum yang di situ ada orang yang diharapkan memberi sesuatu, orang yang diharapkan memberikan faidah tertentu, baik faidah langsung maupun faidah tidak langsung, apa? Minal birri, yaitu tentang kebaikannya, wassolatin, dan hadiah-hadiah yang diharapkan. Di absen, itu dilalah yang ngaji juga orang yang ahli ria. Siapa yang datang di absen, udah nanti itu ada jabatan tertentu ya, tolong CV-nya. Waduh, kena itu, mancingnya kena itu. Yang mancing kena, yang dipancing kena. Nah ini kira-kira kok banyak ya seperti itu ya para sahabat-sahabat semua ya. Ya. Nah, moga-moga ya kita kalau silaturahmi yang moga-moga ikhlas. Nah, walau tala'a minhu hadzal marjuh, ya, kemudian dia itu orang itu yang diharapkan kedermawan tadi itu adalah itu mengetahui kesalahan orang tersebut. Marju ala zaliti, ya, kemudian laqtama litala'i alaiha mala ya'tamu itla'u ghairih. Kemudian walaupun dia tahu di forum yang mau ngasih itu adalah orang nggak benar ya, tapi dia nggak peduli ya. Walaupun dia itu sedih, tapi kepentingannya lebih nomor satu ketimbang apa? Ketimbang tidak datang. Walaupun dia tahu orangnya itu adalah apa? Tidak jujur, tidak benar, tapi karena seseorang itu hadir di forum itu ada sesuatu ingin, maka tetap datang. Walaupun hatinya itu tidak terima. Jadi kepentingannya itu mengalahkan dari kejujuran. Kira-kira orang itu banyak yang jujur atau hanya bicara tentang kepentingan ya sekarang. Oke. Mengapa mereka tetap hadir dan minta kedermawan itu? Karena apa? Khaufan minin kita'in birrihi wasilatahi. Karena dia takut
ya, karena khauf. Dan karena dia khawatir kedermanannya itu akan berhenti. Akan walawit tolak ala ibadatihi, ya, kemudian walawit tolak, kemudian orang itu takut, ya, terhadap apa yang dia inginkan itu tidak tercapai kalau kita itu tidak hadir. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, malam yartah ila at-tola'i ghairihi mimman yarjuhu. Kemudian berbeda dengan jika ia mengetahui ibadah, ya, dan ketaatan tersebut adalah orang yang tidak diharapkan. Jadi gini loh, sebetulnya orang itu ada yang nggak benar. Orang yang akan memberi itu adalah orang yang kurang benar. Nggak tahu uangnya dari mana, kok dibagi-bagi, ahli dermawan banget, ya. Hati itu nggak bisa nerima, tapi tangan harus nerima. Kan ada kepentingan. Nah, ini berbeda ya sikap pragmatisme kan seperti itu. Hati menolak, nggak bisa dibohongin. Tapi karena ada kepentingan ya jalanin saja. Ya, kira-kira guyonannya gini loh, piye itu wong ngekei kok ditolak. Nah, tapi nggak pernah nanya dia itu diberi dari apa, dari siapa, itu berasal dari mana, nggak pernah nanya. Coba sekarang itu orang kan kadang-kala mau ini saya kasih, masa terus orang nanya, Pak ini uangnya dari mana? Jadi gelindan ya, ini orang yang riya itu gelindan, yang memberi karena riya, yang diberi juga karena hadir itu karena riya, kemudian tidak tanya halal haramnya, sah tidaknya barang yang diberikan hadiah itu. Ini kira-kira nyindir sekarang ya, nyindir kita, nyindir situasi, kalau apalagi sudah dalam momen-momen pilkada, pilkades saja juga begitu kok sekarang. Nah, belum lagi kalau sudah pilpres, waduh semua ada harganya, NPWP. Nomor piro, wani piro, itu kan itu sekarang itu. Oke. Ini yang pertama ya contohnya, dia hadir, ada keinginan dan ingin mendapatkan. Oke. Yang kedua, para jamaah semua, contohnya adalah asani ayyakuna lahu man yu'amiluhu bin nasi'atin wal musamahati wasobri bisamani halin fata sonna'u lahu bi ibadatillahi ta'ala wa ta'atih rohbatan fil istimrari ala mu'amalatihi wa musahatihi wa sobrihi. Ini contoh kedua, kira-kira ada enggak ya, atau kira-kira kita mengalami enggak ya nomor dua ini? Apa? Asani yang kedua, ayyakuna lahu man yu'amilahu. Dia memiliki teman, ya, teman yang bagus, ya. Temannya itu biasanya sabar, ya, man yu'alimuhu bin nasiatin, dia itu sabar, ya, wal musamahatin, dan orang itu pangerten, ngerti banget. Kok Rene jam 1 itu ya, jam siang-siang, ayo makan. Nah ini udah jamnya makan tuh, yang didatangi ngerti, temennya tuh ngerti, ini jam makan ya harus makan. Wasobru, dan orang yang didatangi temennya itu sabar bithamanil halin, terhadap sesuatu hutang piutangnya yang jatuh tempo, halin ya. Aku suwi rek, ndak bayar utang, rateko ya ora enak. Tapi Pak itu orangnya baik kok, nggak kira aku nanti ditagih. Wis teko ae gitu kan. Ya, ini adalah namanya sobrun minat tamani halin. Nah, kalau sudah seperti itu, orang yang berkawan ada kepentingan kepada seseorang, seseorang itu dinilai baik, pangerten, sabar, ngertilah situasi kita. Nah, kalau sudah gitu apa? Maaf. Fayatasanna'u lahu bi ibadatillahi ta'ala wa ta'atih. Langsung dia itu kalau ketemu itu pakaiannya bagus, bawa tasbih,
ya, menunjukkan ibadah, ahli ibadah. Ya, wa ahli taat, wa taatihi, dan taat. Artinya bendak ditagih. Ya. Artinya dia biar tidak ditagih. Wis nggak mentolo lah, wong datang wis zikir, sudah bawa tasbih, hutange jatuh tempo, nagih yo kak nggak mentolo, yes. Ayo zikir aja dah. Nah, rarakan gitu. Pinter ya saya Izzuddin itu menceritakan masa lalu dengan masa sekarang itu kok hebat ya. Dan ini betul-betul ada ya. Udahlah nggak usah biar nggak ditagih saya tak sowan, atau saya silaturahmi ya. Ini dengan cara watasanna'u lahu bi ibadillah ta'ala wa ta'atih. Dia pura-pura sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah, rohbatan fil istimrari ala muamalatihi, ya. Kemudian dalam hal situasi seperti itu dia berharap akan bisa mendapatkan situasi terus. Ya udah di-delay, jangan sekarang nggak apa-apa. Nanti ya kalau sudah ada ya alhamdulillah. Kalau sudah gitu udah dipahami kan. Waduh, yang saya utangi kok lilo ya, kok redho ya. Ya udah nanti aja ya udah nunggu ada dulu. Nggak ada lagi, ada tapi untuk kepentingan lain datang lagi dengan cara seperti itu ya. Ya Allah ya Rabbi, ini kok ini nyindir saya ya, nyindir kita semua ya, Syekh Izzuddin ini ya. Kemudian wa musamani wa sabrihi, agar dia itu bisa memaklumi kita dan juga bisa menahan sabarnya kepada kita. Kira-kira ono ndak ya kayak gini tuh ya. Kira-kira banyak ya kira-kira gitu. Oke, itu caranya. Udahlah, kalau memang belum punya bayar ngomong aja, Pak, saya belum udah paham. Jadi nggak usah pura-pura ahli ibadah, nggak usah ahli bahasa Jawanya melas ya. Nah, ini apa? Sumaker kalau orang Jawa, orang guyonannya anak modern sumaker, sugih macak kere. Ya Allah, mohon maaf ya para jamaah ya. Padahal punya, tapi waktunya nggak mau dia membayar gitu loh. Kemudian dia macak, itu melas. Oke. Yang ketiga wat thalith, dan yang contoh ketiga adalah al ajiru wal wakilu yubalighani fi nushi wa adail amanah tama'an fistimraril tawkili wal ijarah. Ini maaf bapak-bapak, teman-teman kita semua yang ahli kerja, termasuk saya dan Anda semua dimanapun berada ya, bisa kerja di BUMN, di perguruan tinggi, bisa di birokrasi. Yang ketiga itu disindir. Wat thalith, dan yang ketiga al ajir, pekerja. Wal wakil, yang menerima mandat, yang menerima pekerjaan. Jadi ada SPK lah, surat perintah kerja lah kira-kira gitu, kontrak dapat. Atau kita pegawai, kan ada bawahan atasan. Nah, kita oleh wakil, oleh pimpinan kita dikasih pekerjaan ini. Nah, ketika dia menjalankan tugas itu dan mendapat mandat itu, ya, yunalihoni bisuh bin nusuhi wa adail amanati tam'an. Dia menjalankan itu berlebih-lebihan dalam bersikap tulus dalam menjalankan tugas itu. Kira-kira dikasih pekerjaan 5 yang selesai 8. Luar biasa. Ya. Siap, Bapak. Siap melapor. Sudah selesai yang kedua. Ini melanjutkan ketiga. Waduh. Dia itu al-ajir wal wakil. Yang diberikan pekerjaan itu dikerjakan dengan cara berlebih-lebihan dan seakan-akan bersikap tulus dalam menjalankan tugas itu, wa adain amanahnya itu ya dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Tapi apa? Fi istimraril tawakil, biar dia itu terus diberi mandat lagi. Dah naik pangkat. Nah, ya. Dah
nih pekerjaan lagi ya, nanti prosentasinya sekian. Waduh, senengnya bukan main, ya kan? Wal ijarah, dan dikasih pekerjaan. Ujrohnya itu tambah banyak, gajinya tambah banyak. Jadi orang bekerja profesional tidak ikhlas. Itu bedanya ya. Orang yang bekerja ikhlas tapi profesional, atau profesional ikhlas, atau profesional tidak ikhlas. Bagus mana? Yang bagus itu profesional ikhlas. Kalau ikhlas nggak profesional, asal kerja nanti. Yang bagus itu profesional ikhlas. Jadi nggak usah berharap saya bekerja ini biar nanti mendapatkan sesuatu, biar tambahan lagi kita itu. Oke, yang terakhir ya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang riya itu yang menjadi motivasi? Apa motivasi orang riya itu? Yaitu alladzi yuhayyajur riya'in wa yakhuddu alaihi ma'rifatuhul abdun bi annan nasayahu yu'azzamuna man dhahara salahuhu wa diyanatuhu wa yuwaqqirunahu wa yu'tirahu wa yusaddarunahu fil majlis. Ya, ini. Jadi ini bentuk-bentuknya ya. Kalau tadi kan itu bagian dari polanya. Ini bentuknya. Seseorang yang riya, alladzi yuhajjir riya, orang yang bisa membangkitkan riya adalah wa yahuddu alaihi, dan yang mendorong untuk berbuat riya. Artinya orang yang membangkitkan dan mendorong riya itu adalah ma'rifatul abdin, yaitu agar orang itu mengetahui kita. Ngaji biar diketahui, bersedekah ingin diketahui, ya, kemudian membantu orang ingin diketahui, bi annan nas yu'azzamuna man dhahara, dan dia itu biar apa? Yu'azzamuna, biar dimuliakan, ya. Man dhahara, dan apa yang kita lakukan itu adalah diketahui, ya, diketahui. Ya, biar nasa yu'azzamuna man dhahara salahu, terhadap apa yang menjadi kebaikan kita. Ini ingin diketahui, ya. Kalau sudah seperti itu, dia akan mengutamakan dan memperkenalkan, ya. Ilahim wa yuhsinunal julus, dan dia itu dikenalkan kebaikannya di dalam sebuah majelis, diutamakan. Ya, misal Bapak Ibu sekalian telah hadir di depan kita, Bapak yang terhormat, Bapak ini. Beliau adalah ini. Bapak Ibu sekalian telah hadir tokoh kita, calon X. Kemudian beliau akan menyumbang sekian dan udah gitulah. Nah, dan seperti inilah kemudian dia itu diperkenalkan di dalam majelis. Ya, kemudian di majelis itulah kemudian dia diperkenalkan dalam rangka wa yabda'una bisalam. Kemudian dikenalkan salam itu, dikenalkan, ya, dia mendulukan mengucapkan salam itu. Assalamualaikum, gitu. Kira-kira kan itu kan, Bapak Ibu sekalian yang terhormat ini mohon berdiri, tangannya sambil gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waduh, itu kira-kira hutan panas tahun kena air kena es satu tetes itu cus. Ya. Berat ya, jadi orang jujur, orang ikhlas itu berat ya Bapak Ibu sekalian. Dan rasanya ini kok kita banyak lihat ya sekarang ya. Ya, di dalam satu forum saya nggak mau duduknya tapi di depan. Kalau nggak di depan saya nggak datang. Begitu datang dia membawa sumbangan, yang terhormat Pak ini mohon berdiri. Waduh, wes langsung linak lijo linggo. Lali anak, lali bojo, lali tonggo, likan, lali makan. Kalau sudah seperti itu, dipuja-puji di depan umum, menunjukkan tangannya begini. Waduh, wah ini berapa ya ini? Ini kira-kira 200 orang di forum ini. Saya mau pilkada, dia punya anak, punya istri, kali 3, kali 4 lah satu rumah. Berapa ya ini? Wah,
Terakhir, Bapak Ibu kalian, karena yang datang banyak, dengan ini saya sumbangannya saya tambah lagi. Waduh, itu tambah hebat lagi kalau sudah seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya bukan dari saya, ini dari kitab Maqasidul Riayahnya Syekh Izzuddin yang mengingatkan kita untuk belajar ikhlas dalam beramal, dalam membantu, dan dalam beribadah. Moga-moga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.